Halo Tribuners, berikut rangkuman berita terpopuler di Indonesia hari ini. Berita pertama, video seorang wanita yang berjoget tanpa busana saat rombongan pemuda berkeliling bangunkan sahur viral di media sosial. Video tersebut beredar di media sosial, diantaranya diunggah oleh akun Instagram @borobudur_media pada Kamis 21 April 2022. Dalam video tersebut terlihat rombongan pemuda yang tengah keliling membangunkan warga untuk sahur. Rombongan itu berhenti dan bernyanyi di depan sebuah hotel. Mereka membunyikan alat musik seperti gendang sambil menyanyi untuk membangunkan tamu di hotel. Namun tiba-tiba ada dari salah satu kamar hotel yang membuka tirai jendela. Ternyata tamu hotel yang membuka tirai adalah seorang wanita tanpa busana. Orang itu pun asyik berjoget tanpa sehelai benang pun. Sontak aksi itu pun menjadi perhatian para pemuda yang berkumpul. Tanpa rasa malu, orang tersebut terus berjoget. Ternyata di dalam kamar itu terdapat sejumlah orang yang menengok keluar. Namun seorang pria mengatakan jika sosok itu adalah bencong. Dari keterangan pengunggah, video itu direkam di sebuah hotel di Subang, Jawa Barat. Sampai berita ini ditulis belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Namun video ini sudah beredar luas dan dibagikan ulang oleh banyak akun. Berita kedua, dini hari tadi pada Jumat 22 April 2022, Gunung Anak Krakatau kembali meletus. Detik-detik letusannya terekam kamera CCTV pantauan Sertung Krakatau sekira pukul 2.37 waktu Indonesia Barat jelang sahur. Tampak cahaya merah yakni lahar panas menyembur dari Gunung Anak Krakatau. Dalam video CCTV yang beredar itu terekam suasana mencekam di tengah kegelapan jelang subuh. Tampak lahar panas menyala terang keluar dari kawah Gunung Anak Krakatau. Tak lama kemudian letusan abu vulkanik menyembur ke langit. Warna abu vulkanik tersebut berwarna pekat, terus menyembur tinggi hingga terurai di langit. Dikutip dari Magma Indonesia pada Jumat 22 April 2022, Gunung Anak Krakatau menyeburkan abu vulkanik mencapai 1.500 meter di atas puncak. Letusan pertama terjadi sekira pukul 00.49 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian abu mencapai 500 meter dari puncak. Petugas pos pantau GAK Pasuruan, Kabupaten Serang, Banten, Denny Mardiono mengatakan abu berwarna hitam tersebut condong ke arah barat daya. Berita ketiga, viral sebuah video yang memperlihatkan pria diduga orang dalam gangguan jiwa lancar mengaji surah Al-Quran di masjid. Pria tersebut direkam oleh salah satu warga yang terkejut melihat ODGJ sedang tadarus di masjid kawasan Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Pria dengan gangguan jiwa tersebut diketahui bernama Kurdi. Video itu terlihat dari unggahan Instagram @wiker Bangkalan Madura. Pria itu duduk bersila di depan meja kecil sambil memegang mikrofon untuk tadarusan. Seorang ODGJ dengan pakaian tak layak hanya mengenakan sarung bercorak putih tanpa memakai baju, hanya mengenakan kaos singlet yang digulung ke atas ketiak. Ia juga terlihat mengenakan masker yang diletakkan di atas kepala karena sedang membaca Al-Quran. Meski memiliki gangguan kejiwaan, tak disangka pria itu terdengar fasih dan lancar saat membaca Al-Quran. Selain itu, ia juga hafal dengan beberapa surat dalam Al-Quran. Terdapat sekiranya seorang anak kecil berbaju biru terlihat antusias mendengar lantunan bacaan pria ODGJ tersebut. Namun di belakang kamera seorang perekam dan beberapa orang lainnya terdengar tertawa melihat aksi ODGJ tersebut yang mampu membaca ayat Al-Quran dengan sangat khusyuk. Menurut salah satu netizen yang memberikan komentar, ia mengatakan jika ODGJ tersebut dulunya seorang santri di salah satu pesantren di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Berita keempat, viral di media sosial kecelakaan kereta api dengan mobil pada Rabu 20 April 2022 di dekat stasiun Citayam, Depok. Diketahui mobil tersebut bernomor polisi B1563NYZ dan dikemudikan oleh Ahmad Yasin. Kejadian tersebut terjadi karena Yasin menerobos dan menabrak palang pintu kereta api yang akan melintas. Akibat kecelakaan itu sejumlah perjalanan KRL terganggu dikarenakan harus bergantian menggunakan satu jalur. Kabar yang terdengar PT Kereta Api Indonesia atau KAI akan menuntut pertanggungjawaban kejadian tersebut. Mengetahui rencana penuntutan tersebut, pihak kuasa hukum Ahmad Yasin Syarif Hidayatullah angkat bicara. Ia mengaku pihaknya sampai saat ini belum menerima laporan atas tuntutan dari PT KAI secara resmi. Menurutnya, walau begitu, tuntutan tersebut harus disertai dengan alasan logis secara hukum. Tetapi jika ingin dituntut, pihaknya akan menghormati dengan alasan-alasan terukur secara hukum. Namun sebelum menerima laporan secara resmi, pihaknya juga ingin melakukan upaya negosiasi dengan PT KAI.
Berita kelima, penyanyi Sri Rosa telah menyelesaikan pemeriksaan sebagai saksi atas kasus robot trading ilegal DNA Pro pada Kamis 21 April 2022. 2,5 jam pelantun lagu Hati Yang Kau Sakiti itu diperiksa di gedung Barreskrim Polri. Rosa mengakui diberikan beberapa pertanyaan terkait keterlibatannya dalam kasus dugaan DNA Pro. Berdasarkan keterangannya kepada tim penyidik, ia menjelaskan hanya menjalani pekerjaannya sebagai penyanyi dalam acara yang digelar oleh DNA Pro sebanyak 1 kali di Bali. Lebih lanjut, ia mengaku siap apabila tim penyidik meminta honor manggung yang ia dapat dalam acara DNA Pro. Untuk diketahui, beberapa publik figur telah memenuhi panggilan tim penyidik Barreskrim Polri seperti Ivan Gunawan, Rizky Bilar, dan Lesti Kejora. Ivan Gunawan maupun Rizky Bilar dan Lesti Kejora telah mengembalikan semua uang yang mereka terima dari DNA Pro. Sekedar informasi, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri menangkap 7 orang tersangka dalam kasus robot trading DNA Pro. Namun pihaknya masih mencari 5 tersangka lain yang kini masih buron. Sampai saat ini Barreskrim Polri mengamankan dana para member, memblokir 27 rekening yang digunakan sebagai sarana menerima transferan dana dari member dan mentransferkan profit, bonus, dan komisi kepada member. Demikian berita populer hari ini. Simak terus update berita terkini di YouTube dan Facebook Tribun Jambi.